Bukan skill tingkat dewa atau keringat bercucuran. Itu mungkin cukup untuk membuat super kaya, tapi tak cukup membuat seseorang menjadi bilioner. Jika ingin menjadi bilioner, kapital adalah kartu asnya. Tidak adil memang, tapi begitulah cara seorang bilioner dilahirkan. Catat dan dengarkan ini baik-baik. Semakin kaya seseorang, semakin kecil uang yang datang dari hasil kerjanya, dan semakin banyak yang datang dari kapital yang ia miliki. Di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana bilioner dilahirkan, bukan dari skill dan keterampilan, melainkan dari kapital yang mereka miliki. Kita akan belajar bagaimana cara untuk mengakumulasi kekayaan dan mengikuti pola yang dilakukan oleh para bilioner itu, kemudian menerapkannya dalam perencanaan keuangan dan investasi yang kita miliki. Mari kita mulai. Siapa yang tak kenal Michael Jordan? Meski sudah pensiun lama, faktanya ia adalah atlet paling tajir sedunia. Tapi jika kamu berpikir kekayaan yang ia miliki berasal dari skill permainan basketnya yang aduhai, maka kamu salah. Michael Jordan memang jago banget bermain basket. Tapi selama 13 musim ia bermain basket, total general gajinya hanyalah $94 juta. Cukup untuk membuatnya jadi milioner, namun masih jauh untuk menjadikannya seorang bilioner. Nyatanya, kekayaan Michael Jordan saat ini, menurut Forbes, adalah sekitar 1,6 miliar US dollar, lebih dari 15 kali lipat dari total seluruh gajinya. Lalu bagaimana ia dapat memiliki kekayaan sebanyak itu? Jawabannya dari endorsement yang kemudian ia investasikan. Pada 2006, Jordan mulai berinvestasi dalam jumlah kecil di saham klub NBA Charlotte Hornets. Lalu di tahun 2010, Jordan meningkatkan kepemilikan atas klub tersebut lebih dari 90% senilai 175 juta US dollar. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, ia resmi jadi bilioner saat saham Hornets meroket hingga 1,5 miliar US dollar. Demikianlah, Michael Jordan menjadi milioner dari skillnya, tapi baru menjadi bilioner melalui kapital yang ia miliki. Hal yang sama juga terjadi di tempat lain. Menurutmu, siapa selebriti paling kaya sedunia? Jawabannya, Oprah Winfrey. Tapi hanya dengan cuap-cuap di TV dan memandu acara dengan sangat baik, itu tak cukup untuk menjadikannya seorang bilioner. Kekayaannya berasal dari kepemilikan saham dan reinvestasi untuk seluruh acara yang ia buat dan ciptakan, yaitu The Oprah Winfrey Show, The Oprah Winfrey Network, The Oprah Magazine, dan lain sebagainya. Selain itu, ia juga membeli saham Weight Watchers sebanyak 43 juta US dollar yang dalam 5 tahun tumbuh hampir 10 kali lipat nilainya menjadi lebih dari 400 juta US dollar. Oprah Winfrey menjadi milioner dari skillnya, tapi baru dapat menjadi bilioner melalui kapital yang ia miliki. Hal yang sama ternyata juga terjadi di berbagai profesi yang lain. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah itu? Bahwa ternyata seseorang tidak dapat menjadi bilioner dengan hanya memiliki skill, meski itu yang terbaik di dunia. Bilioner dilahirkan dari kapital, yaitu uang yang kita miliki yang menghasilkan uang untuk kita. Uang menghasilkan uang. Ownership membentuk kekayaan. Maka skill, pekerjaan, karir, bahkan bisnis mungkin tak akan cukup untuk menjadikan kita seorang bilioner. Tapi kita memang tak harus jadi bilioner. Buat apa kan? Kita makan nasi bungkus, es teh manis, tambah gorengan aja, sudah happy banget. Hal positif yang dapat kita tiru dari bagaimana seorang bilioner dilahirkan adalah tentang mengubah mindset kita mengenai kekayaan dan cara untuk menerapkannya sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih kaya dari hari ini untuk dapat berguna bagi keluarga, orang-orang dekat, dan lebih banyak lagi orang. So, berikut adalah 2 hal yang dapat kita contoh dari para bilioner. Mulailah dari umur yang sangat muda, itu adalah kuncinya. Semakin banyak jam terbang, maka semakin mahir pula kita menghasilkan uang. Selain itu, kita selalu harus senantiasa belajar dan berinvestasi pada pengetahuan, skill, keterampilan yang mendukung apa yang sedang kita lakukan. Jika kamu bekerja, lakukan lebih, sebab jika yang kamu lakukan hanyalah sesuai dengan job description-mu, sehebat apapun kamu, itu tidaklah istimewa karena kamu memang dibayar untuk itu. Melakukan lebih dapat membuatmu lebih menonjol, sekaligus melatih dirimu menjadi lebih produktif dan gesit. Intinya adalah,
Penuhi kebutuhan hidup dari usaha atau pekerjaan yang kamu miliki, dan sisakan sebanyak mungkin untuk berinvestasi. Jika investasimu masih sedikit, berarti pengeluaranmu yang terlalu besar atau income-mu yang terlalu sedikit. Setiap bilioner telah mulai berinvestasi pada usia yang sangat muda, sebab teman terbaik dari setiap investor adalah waktu. Bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, melainkan belasan hingga puluhan tahun. Dan untuk menjadi seorang investor, kita tak perlu sehebat Michael Jordan atau fenomenal Mark Zuckerberg. Bahkan pegawai bank seperti Lo Keng Hong pun bisa jadi investor yang luar biasa hebat. Dari top 400 orang terkaya versi Forbes, hampir seluruhnya adalah pemilik saham dari perusahaan-perusahaan yang mereka miliki atau investor hebat yang menaruh uangnya pada perusahaan-perusahaan hebat yang bukan miliknya. Dari Jeff Bezos hingga Peter Thiel. Dari sekitar 2.300-an bilioner yang ada di seluruh dunia, lebih dari 50 miliar US dollar kapital yang mereka miliki diinvestasikan di saham-saham perusahaan publik. Itulah yang dilakukan oleh para bilioner, meningkatkan kekayaan dengan memiliki saham perusahaan-perusahaan hebat, di mana uang mencetak lebih banyak uang. Itulah yang juga dapat dan harus kita lakukan. Maka mulailah membeli saham sedini mungkin, kumpulkan setiap bulan, akumulasi setiap tahun, dan panen hasilnya di masa depan. Biarkan uang bekerja untuk kita. Untuk membeli saham, kamu dapat menggunakan Ajaib. Ajaib telah dipercaya oleh lebih dari 1 juta pengguna di Indonesia. Ajaib merupakan satu-satunya aplikasi saham yang memiliki fitur Ajaib Alerts yang memberitahumu kapan saat terbaik untuk buy maupun cut loss saham-saham pilihanmu. Juga ada Velocity Price Alerts yang memberitahumu kapan harga saham bergerak secara volatil dalam 10 menit terakhir serta penyebabnya. Ajaib sangat ramah terhadap semua pengguna, baik yang baru mulai ingin membeli saham maupun yang sudah sering melakukannya. Fitur-fitur terkini dari Ajaib adalah Auto Order, Stop Loss, Profit Taking, Buy on Strength, Buy on Weakness. Kalender saham, temukan jadwal IPO, RUPS, serta pembagian dividen. Tampilan grafik yang lebih baik, terdapat candlestick pada detail saham dan banyak grafik canggih lainnya. Kinerja harga, nilai net buy atau sell dari lokal dan asing. Key Statistics Detail, bandingkan rasio perusahaan dengan data historis. Indeks global dan lokal, dapatkan data pasar saham yang cepat dan akurat. Seluruh fitur itu dirancang untuk mempermudah analisa saat membeli saham yang kita inginkan. Gunakan Ajaib sekarang, daftarkan dirimu, dan mulai ikuti jejak para bilioner untuk masa depanmu. Gunakan kode referral Rianto untuk mendapatkan bonus reksadana. Saya, Rianto Astono.